Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Divsa Dullah dari Akuntansi A 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu sekarang saya akan menjelaskan di bab 10, yaitu mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Nah, yang pertama itu ada moral, etika, dan hukum. Nah, moral itu merupakan tradisi informal perilaku baik yang tetap konstan dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Nah, sedangkan etika itu merupakan kepercayaan, standar, dan teladan yang ditujukan sebagai panduan untuk individu dan masyarakat ketika bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Terus yang terakhir itu hukum. Hukum itu merupakan peraturan formal yang diterapkan oleh pemerintah di mana terdapat hukuman jika tidak dipatuhi. Nah, ada undang-undang komputer di Amerika Serikat. Hukum komputer di Amerika Serikat telah ditetapkan untuk mengatasi hal-hal seperti ada pembatasan atas data, privasi, kejahatan komputer, dan juga paten peranti lunak. Terus selanjutnya itu meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Nah, penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai, moral, dan etis manajemen, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diimplementasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat, dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Nah, selanjutnya itu kebutuhan akan budaya etika. Nah, perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Perilaku ini disebut dengan budaya etika. Nah, bagaimana budaya etika diterapkan? Para eksklusif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkatan. Yang pertama ada kredo perusahaan. Nah, kredo perusahaan ini merupakan pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada program etika, yaitu upaya yang terdiri atas berbagai desain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Yang terakhir itu ada kode perusahaan yang disesuaikan. Nah, itu tuh perusahaan membuat kode sendiri atau menyesuaikan kode-kode yang sudah ada. Nah, alasan dibalik etika komputer yaitu ada 2 aktivitas utama, yaitu menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan etis. Nah, selanjutnya ada alasan pentingnya etika komputer. Yang pertama ada kelenturan secara logis, faktor transformasi, dan juga faktor ketidaktampakan. Selanjutnya, alasan dibalik etika komputer ini masih dalam materi yang sama ya, yaitu ada hak sosial dan komputer, ada hak privasi, ada hak untuk mendapatkan keakuratan, hak kepemilikan, dan juga hak mendapatkan akses. Nah, ini ada audit informasi. Saat menyusun etik, pengguna komputer suatu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal atau external auditor dari organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal auditor, yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Seperti itu. Nih, pentingnya objektivitas. Agar auditor dapat menjaga objektivitasnya, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan. Mereka hanya bekerja dengan kapasitas sebagai penasehat saja. Seperti itu. Nah, ada juga jenis aktivitas audit, ada 4 jenis, yaitu audit finansial, operasional, audit berkelanjutan, dan desain sistem pengendalian internal. Kalau audit finansial itu untuk memeriksa catatan perusahaan gitu ya. Kalau audit operasional itu untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Nah, kalau berkelanjutan itu sama dengan audit internal, namun itu berkelanjutan secara terus-menerus. Selanjutnya, menerapkan etika teknologi informasi. Association of Computing Machinery (ACM) yang didirikan pada tahun 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ACM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa
peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip perancangan dan dalam pengembangan peranti lunak. Ada juga kode etik dan perilaku profesional ACM, ada 4, yaitu kehausan moral, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, kebaruan kepemimpinan organisasi, dan juga kepatuhan terhadap kode etik. Nah, ini ada kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Misalnya masyarakat, klien atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Terus pendidikan etika komputer itu dapat ditempuh dari 3, yaitu mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan juga program edukasi swasta. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.